Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik bagi kami. Engkau Dia Bapa yang sangat baik dan luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kalau kita ada sampai pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan, selain kita mau datang mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa. Kami ada semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, bahkan kami bersyukur kami masih diberikan berkat kesempatan yang ada di tempat ini. Satu kerinduan kami ada di tempat ini, kami rindu mau beribadah, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mohon kekudusan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar di tempat ini nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan yang kami naikkan kepada Engkau, Raja kami di atas segala raja. Roh Kudus berkarya di setiap pribadi kami pagi hari ini. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar benar-benar kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mencuri sukacita kami pagi hari ini, dalam bentuk apapun ia bekerja, di hari ini kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami, untuk kami beribadah, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi kami hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu pagi hari ini. Lawat hidup kami Roh Kudus. Kami siap lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Biar kata kita tetap dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Kita mau lebih dalam masuk di dalam ruang-Nya yang maha kudus. Meninggikan Dia, memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja.
kami sembahkan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang kudus, Dialah yang kudus, kudus namamu, kudus namamu. Haleluya, 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 Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di setiap hati yang haus akan Engkau. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Yesus, haleluya, 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 Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkarya terus Roh Kudus, berkarya terus Roh Kudus. Haleluya, 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 Yesus. Ya Rabbi, haleluya, Yesus. Kami buka hati kami buka hati kami untuk jamaah-Mu. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserapan. Mari sekali kita semua bangkitkan angkat kedua tanganmu. Haleluya, Yesus. Di
lagi menikmati Engkau pagi hari ini. Dan kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau karena Engkau layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan kita terlalu dahsyat di dalam hidup kita. Denganmu Tuhan, haleluya. Kita tidak pernah meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, amin. Kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau. Aku ragu,
Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan caranya. Amin, amin. Haleluya, lagi katakan. Sambil angkat kedua tanganku, katakan kasihmu di sepanjang hidupku, dengan caramu membangun surga bangsa. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senang hatiku. Lagi katakan sungguh nyata kasihmu, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan caramu membangun. Haleluya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senang hatiku padamu, senang hatiku, senang hatiku padamu. Lagi katakan senang hatiku, senang hatiku padamu untukmu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Segenap hidup kita hanya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami terus menikmati betapa besar kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami terus menikmati pribadi-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami nikmati di dalam hidup kami. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku, Dia tak pernah tinggalkan, Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat kutak. Dia yang memberikan kekuatan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Lagi awal katakan penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku
Tuhan. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Pagi hari ini apa masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin kau datang dengan membawa pergumulan yang terlalu berat, persoalan, sakit, penyakit, masalah hidup. Pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, Engkau sahabat di dalam hidup kami. Engkau penolong di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, anak-anak-Mu yang setia, yang berharap kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Dia yang akan ambil alih hidupmu pagi hari ini. Haleluya. Buka hatimu lebih dalam. Katakan, Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus lawat kami pagi hari ini. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus. Ya Allah, ubahkan kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dia penolong yang setia di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan, saya siap dibentuk, saya siap dilawat, saya siap diubahkan lewat firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kulangku, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan dan dikatakan segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, katakanlah, tetap percaya Tuhan setia. Berikan syarat-syarat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sahabat yang setia di dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bekerjalah bagi kami, ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari. Nasihati kami, tegur kami Tuhan. Bentuk hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami membuka hati kami lebih dalam untuk kebenaran-Mu. Roh Kudus berkaryalah di setiap pribadi kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan baru, kuasa otoritas, hikmat-Mu menjadi bagian hamba-Mu, sehingga Engkau nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara, kita pagi hari ini akan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Rodi Bulur. Nanti selanjutnya akan memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Hamba Tuhan ini juga kita bersama-sama dari Bethlehem Kelapa Gading. Dia datang dengan ibu gembalanya, istrinya. Kami sama-sama dulu di Kelapa Gading ya. Dan puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, shalom. Tepuk tangan buat Tuhan.
Katakan Tuhan baik. Boleh saya buka masker? Boleh ya? Oke. Oksigennya agak kurang. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Sekali lagi terima kasih buat gembala, kami sahabat, ibu gembala, kami sahabat, ya, atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Puji Tuhan. Saya sudah harus siap-siap kembali ke Manado karena pelayanan, ya. Anugerah Tuhan saya masih bisa ada. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Saudara jemaat di GPDI Air Siloam tetap harus maju. Katakan, kami harus maju. Haleluya. Betapapun problemnya besar, tapi kami harus maju. Haleluya. Ya, ada jemaat yang di bawah, saya juga sapa, salam sejahtera. Haleluya. Ya, salam Pantekosta. Haleluya. Musim gak akan berubah. Puji Tuhan. Yang rindu dengan firman Tuhan, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya. Di depan kita, perubahan itu akan terus. Haleluya. Ya. Segala sesuatu akan berubah. Dan Alkitab berkata, dunia ini Tuhan akan goncang. Haleluya. Hari-hari ini gak ada kekuatan yang bisa menandingi perubahan dunia. Puji Tuhan. 3 tahun sudah Bapak Ibu kita alami pandemi COVID-19. Belum selesai COVID-19, perang terjadi di mana-mana. Dan informasi yang akurat, seluruh pemimpin-pemimpin dunia sudah meramalkan 99% tahun 2023 depan itu dunia akan mengalami kolaps. Itu yang prediksi bukan RT, bukan RW, bukan bupati. Pemimpin-pemimpin dunia tanggal 15 G20 itu akan ada di Bali. Tetapi semua pesimis. 20 anggota G20, ya, negara-negara maju, 3 gak mau hadir karena 3 lagi dalam masalah. Ya. Kita hidup, Alkitab bilang begini, kita hidup itu di hari-hari terakhir. Katakan hari-hari terakhir. Kita hidup menurut Alkitab, bukan lagi di awal zaman. Bapak Ibu, halo. Jangan kamu berharap terhadap kekuatanmu. Oh, haleluya. Alkitab berkata kita hidup itu bukan di pertengahan zaman lagi. Tetapi Alkitab secara jelas berkata bahwa gereja hidup di zaman di akhir dari akhir zaman. Oke? Akhir zaman itu diukur dimulai dari Yesus datang di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan peta zaman gereja Pantekosta di Indonesia, kita sudah ada di ujung daripada akhir zaman, di mana segala sesuatu akan digoncangkan bukan oleh kuasa kegelapan. Alkitab berkata Allah akan goncangkan. Ada satu ibu kemarin kayanya bangetnya minta ampun. Ya, dia tinggal di belakang Citos, tahu Citos Cilandak. Rumahnya saja dia punya pintunya pakai palang otomatis. Ya. Dia nggak tahu suaminya pada waktu ulang tahunnya kemarin tanggal 10 Tuhan panggil cancer ke Bangkok. Duitnya nggak ada serinya, tapi dia nggak tahu bahwa tanggal 10 di saat ulang tahunnya segala sesuatunya berubah. Kita mau pegang apa, saudara-saudara? Ada jaminan firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Buka Alkitab saudara dalam perjanjian baru. Dalam kitab Kolose. Dalam kitab Kolose. Fatsannya yang pertama. Kita akan baca ayat-ayat ini, merenungkan
ayat-ayat ini betapa Tuhan kita besar. Mulai ayat 24. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai 29. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Oke, saya tunggu 2-3 detik. 2-3. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja kuat di dalam aku. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Catat baik-baik ya. Walaupun kondisi di depan kita sangat menakutkan, tapi Alkitab berkata, Alkitab memberi informasi buat jemaat bahwa justru di zaman akhir di mana Bapak, Ibu, dan saya sekarang berada, ini adalah justru zaman yang sukacita bagi gereja. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya lepas sedikit mic saya. Justru di zaman terakhir ini orang Kristen mesti bersukacita, dan saya proklamirkan kata-kata ini di tengah-tengah jemaat. 1 tahun setengah lalu, ya, saya berdoa. Oh, thank you, mic-nya bagus, ya. Saya kadang-kadang ada satu saat saya lepas mic, ternyata ada nggak dengar di bawah, ya. Saya berdoa dan Tuhan bicara dalam hati. Hamba Kuroni sampaikan kepada jemaat bahwa justru di zaman terakhir ini gereja mesti bersukacita. Amin. Gelombang badai banyak, gereja harus bersukacita. Ada restoran yang saya layani hampir 18 tahun. Ya, dari satu outlet, karena Tuhan, kemudian usahanya berkembang, ya, di Jakarta, menjadikan mereka itu restoran yang saya katakan nomor 1 di Indonesia, karena Jokowi SBY sering bawa keluar. Ada acara World Bank di Swiss, ini restoran ini 5 tahun selalu dibawa. Begitu pandemi, ownernya datang sambil menangis. Mereka berkata, Pak Pendeta, 80% usaha mereka hancur total, dengan hutang kurang lebih 30 miliar. Wow. Nah, Paulus bilang begini, ya, ada satu rahasia. Coba kita baca, lihat Alkitab saudara, dalam ayatnya yang ke-26. Puji Tuhan, Paulus bilang begini, ada satu rahasia, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Rahasianya saya belum ungkapkan, ayat 26 dulu saya bahas. Ada satu rahasia yang terjadi di antara manusia dari turunan ke turunan, mulai dari Adam sampai kepada zaman gereja. Ini rahasia yang besar, Paulus mau ungkapkan, ya? Oke. Ini rahasia ini
Tidak ditujukan bagi orang-orang yang di luar sana. Tidak. Rahasia ini justru Tuhan berikan bagi orang-orang kudus. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kata bangsa-bangsa lain, ini menuju kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini rahasia, ya, tidak ditujukan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tapi justru rahasia ini yang Paulus maksudkan, nanti sebentar saya akan korek. Ini ditujukan kepada orang-orang kudus. Itu ada dalam ayat 26 bagian B. Saya baca sekali lagi. Tetapi yang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Wah, rahasia yang besar. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan air mata, gejolak, di mana hari esok kita tidak bisa melihat dengan pasti. Tapi justru di antara orang-orang kudus ada satu rahasia besar yang Allah akan berikan. Apa tuh rahasia? Ayat 28. Paulus bilang begini kepada jemaat di Kolose. Ayat 27 sekali lagi. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa tuh rahasia itu? Yaitu, boleh sama-sama kita baca? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini catatan ayat ini saya dapat dari kupasan khotbah dari pendeta almarhum Awon Datu. Waduh, itu buku saya sampai pegang sampai sekarang, Tuhan, ya. Rahasianya ada, jemaat GPDI Air Siloam, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Rahasianya yang Allah berikan bagi orang-orang kudusnya adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Kata Kristus itu disematkan kepada Yesus. Kata Kristus juga itu adalah identitas dari Roh Kudus. Ayat ini berbicara kepada kita, kepada orang-orang kudus, bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Halo? Saya tidak ada aplikasi. Alkitab bahasa Inggris King James, dia tulis begini. Christ in you. Kristus ada di dalam kita. Coba lihat saya sebentar. Yang di bawah dia simak, ya. Allah ini dalam pelajaran GPDI, ya, bekerja dalam 3 dispensasi waktu. Allah bekerja. Oke? Allah kita adalah Allah yang Trinitas. Oke? Satu Allah dalam 3 pribadi, bukan 3 Allah. Haleluya. Ecak, dia satu, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Halo, pagi-pagi masih ngantuk? Coba kasih geleng kepala. Jam berapa ini Pak Pendeta? 44, baru 15 menit. Haleluya. Ya, ini Allah kita yang kita mesti pegang. Gereja-gereja lain Trinitas sekarang goyang. Malah Allah gereja yang besar berkata Allah kita cuma 2 pribadi. Roh Kudus tidak diakui. Ya, Allah Trinitas. Satu Allah di dalam 3 pribadi. Allah kita pribadi yang pertama Bapa, yang kedua Yesus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Oke, mengerti? Halo? Jelasnya begini. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan Yesus. Berbeda. Melainkan Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Alkitab menjelaskan 3 dispensasi waktu Allah bekerja. Oke? Dari Adam sampai Abraham kurang lebih
2000 tahun. Itulah yang dinamakan dispensasi waktu daripada Allah Bapa. Oke? Waktu Bapa bekerja, para teolog mengkaji 2000 tahun dari Adam sampai kepada Abraham. Allah bekerja jauh dari manusia. Makanya disebut Allah itu sama perjanjian lama, Allah yang transenden, jauh sekali. Dia bekerja dari surga. Ya. Dispensasi waktu yang kedua, yaitu zaman anak atau zaman Yesus. Itu diukur waktunya dari Tuhan Yesus, dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus naik ke surga. Kurang lebih 2000 tahun. Zaman Bapa, Allah bekerja transenden, jauh dari manusia. Zaman Yesus, Allah bekerja, Yesus ada di sisi manusia. Oke? 12 murid, Yesus selalu berada dengan mereka. Waktu di Kapernaum terjadi mujizat. Oke? Di Betania terjadi mujizat. Allah bekerja semakin nyata. Dia nggak jauh lagi, tapi dia bekerja di sisi kiri kanan muka belakang manusia. Sama Yesus. Paulus bilang ada rahasia yang dari turunan ke turunan belum dibukakan. Tapi bagi orang-orang kudus rahasia ini besar. Kenapa? Rahasia ini bicara Kristus atau Roh Kudus. Dia tidak bekerja seperti Bapa jauh. Dia tidak bekerja seperti Yesus jauh, cuma hanya di sisi kiri kanan. Tapi Alkitab jamin bagi orang-orang percaya yang mau melekat kepada Tuhan, yang haus dan dahaga kepada Tuhan, maka Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus itu oknum. Ada banyak gereja-gereja tidak lagi meluaskan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu tahu. Haleluya. Oh, dahsyat sekali. Roh Kudus ajaib. Saya selalu jelaskan dan ajarkan kepada jemaat, sebelum doa pagi, sebelum engkau memuji Dia, katakan kepada Yesus, kepada Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus, karena Dia adalah oknum. Ada banyak gereja-gereja alergi Roh Kudus berbicara. Padahal di zaman akhir, dengar, coba lihat saya. Coba lihat. Di zaman akhir dunia ini akan dijungkir balikan. Oke? Maurice Cerullo dia berkata, iblis di akhir zaman dia akan menyerang gereja dalam bentuk banyak manifestasi. Oh, hati-hati. Iblis dulu dalam bentuk gondoruo, kuntilanak. Tapi sekarang iblis dia bermanifestasi. Dia nggak lagi serang. Dia nggak lagi serang. Sekarang dosa merajalela masuk di dalam gereja. LGBT. Haleluya. Oh, hati-hati. Hati-hati. Ada hamba Tuhan besar yang memberkati pernikahan sesama jenis. Ya. Di zaman akhir Maurice Cerullo bilang, iblis itu akan menyerang gereja dengan banyak manifestasi. Dia tidak datang dengan fisik yang menakutkan, tapi dia datang dengan gaya yang menyukakan manusia. Ini iblis tuh. Ya. Tapi jangan lupa, Alkitab bilang di zaman akhir gereja itu Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam gereja. Jangan lihat masalahmu, halo. Jangan lihat problemmu. Saya percaya kalau saudara melibatkan Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus, saya percaya Cibubur ini akan tambah 2 ruko. Haleluya. Jemaat yang saya layani di Manado hampir 30 tahun papa saya layani, dibaptis di rumah kami, kurun waktu 30 tahun, hampir 1.100 orang yang dibaptis, dan rata-rata Protestan. 1,5 tahun saya ada di Manado, orang-orang Protestan yang dibaptis kurang lebih 50, hampir tiap bulan saya baptis 5-6 orang.
Haleluya. Coba lihat. Alkitab bilang, coba lihat tangan saya. Di depan ini bagi gereja, ada urapan dahsyat. Oh, ini sekarang yang pendeta-pendeta sekarang lupa. Padahal pengajaran GPDI itu Roh Kudus di zaman akhir akan dicurahkan bagi gereja 2 kali ganda. Dunia hancur, tapi gereja orang-orang kudus ini ada urapan dahsyat. Karena ini urapan yang terakhir. Ini urapan yang terakhir. Haleluya. Urapan dahsyat di akhir zaman yang terakhir akan ada di dalam gereja, dan urapan ini nanti akan bekerja untuk tuayan besar-besaran di depan. Di mana keluargamu sekarang? Di mana suamimu? Saman gereja Allah akan tutup. Saman anugerah Allah akan tutup. Hari ini saya bisa mengajak saudara maju terus cari Tuhan. Tapi waktunya di depan Allah akan tutup. Suami yang tidak setia tidak lagi harus ditolong oleh istri. Karena masa itu Tuhan sudah tutup. Besok-besok kalau Tuhan berkenan saya akan ada buka. Saya akan bahas tentang 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Tips saja. 5 yang bodoh, dia punya minyak, dia punya firman, dia punya pelita, tapi gak punya cadangan minyak. Sementara 5 yang bijaksana, punya pelita, dia punya cadangan minyak. Waktu pengantin datang, yang bodoh minta sama yang bijaksana, berikan kami minyak. Tapi yang bijaksana bilang, Gak ada pada kami. Di depan ada satu saat saudara gak bisa tolong istrimu kalau istrimu balas dia. Waktunya Tuhan tutup. Waktunya Tuhan tutup. Dan sekarang kacamata firman sudah di depan. Sudah di depan. Ya. Saya belok sedikit. Tanda-tanda zaman salah satunya adalah peperangan terjadi. Sekarang ini lagi diambang. Taiwan akan diinvasi oleh Amerika. Dan besar kemungkinan Amerika sudah kerahkan pesawat-pesawatnya ada di Australia. Ya, bukan cuma Cina yang akan hantam Taiwan, tapi Amerika mau bantu Cina. Sekarang sudah di ujung tombak, Cina akan invasi ke Taiwan. Ya, kronologis yang kedua, Korea Utara lagi pancing Korea Selatan. Berpuluh-puluh dia punya rudal, dia tembak, ada beberapa yang jatuh di Korea Selatan. Dia lagi pancing. Amerika lagi pindahkan armadanya. Ya. Rusia, dia nggak pernah akan mundur dari Ukraina. Rusia tuh. Ya. Tips buat saudara. Alkitab dengan jelas menubuatkan itu ada satu bangsa nanti yang secara politik yang akan nonjol di zaman akhir, bukan Amerika, bukan Rusia. Yeskiel pasal 38. Ini nanti berikut. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kondisi di depan gak akan semakin baik, tapi Kolose berkata, ini rahasia. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan di depan ini ada urapan dahsyat. Betani, Insinyur Niko tuh, dia punya jemaat 370.000 orang. Tuhan kasih visi sama Insinyur Niko, ada urapan 2 kali ganda di depan. Pantekosta yang ketiga. Ini yang orang solupa bahasa Manado. Ya, ada goncangan, tapi ada urapan yang Tuhan akan berikan kepada gereja, bukan urapan yang cuman sedikit. Ini penuh, urapan ini penuh. Ya, itu sebabnya pendeta, rasul-rasul di zaman perjanjian baru kepingin hidup di zaman akhir ini, kepingin hidup. Paulus, Petrus, waktu mereka ada 2000 tahun yang lalu, tidak sedahsyat Roh Kudus akan bekerja di zaman gereja. Tidak sedahsyat. Roh Kudus akan bekerja full, totalitas di dalam gereja. Totalitas. Karena ini gereja akan mengakhiri sejarah bangsa-bangsa. Haleluya. Bagaimana kita mau memenuhi jiwa-jiwa? Ada modal apa? Saudara mau buka usaha, ada modal apa? Modal ngomong. Orang lari sekarang. Tapi saudara tanpa banyak ngomong, ada chain, bisa diruku. Ada tuayan besar, jiwa-jiwa di depan. Modalnya adalah gereja harus hidup di dalam Roh Kudus.
Oh, haleluya. Roh Kudus, dia bisa memproduksi banyak hal. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang gak cari lagi Roh Kudus. Dia cari karunia-karunia. Waduh. Saya kasih ilustrasi, cepat sekali waktunya. Ada 3 pemudi, cantik-cantik. Mereka diundang oleh pemilik mall. Ini ilustrasi. Halo, senyum kiri kanan. Katakan Kristus dahsyat. Okay. 3 pemudi cantik-cantik. Mereka diundang oleh pemilik mall. Datang di mall, saya tunggu di mall. Waduh, yang 2 dia punya paradigma mindsetnya lain. Kalau ketemu, saya langsung ke outlet kiri kanan, etalase, dan saya akan cari barang-barang yang branded. Chanel. Waduh. Begitu itu 3 pemudi cantik-cantik datang, ya, bertemu dengan owner yang pemilik mall. Ini ownernya laki-laki ganteng, dia berkata begini, kamu mau apa? Pemudi yang pertama dia bilang, saya mau tas yang mewah-mewah. Ya, yang owner mall ini dia bilang, silakan kamu pergi gratis. Yang kedua, saya mau minyak wangi yang mewah-mewah, silakan kamu pergi. Yang 2 ini, dia mondar-mandir jalan di mall yang hampir panjangnya 100 meter tuh. Tinggal yang 1. Pemilik mall ini berkata, kenapa kamu gak seperti mereka? Cari barang-barang yang mahal-mahal mewah. Gadis yang 1 berkata, saya tidak perlu tas Chanel. Saya tidak perlu berlian. Saya tidak perlu baju yang branded. Yang saya perlu adalah kamu. Oh, haleluya. Roh Kudus dia menghasilkan karunia. Ada 9 karunia. Benny Hinn bisa menyembuhkan orang mati bangkit. Di tempat pelayanan saya di Manado, kalau Tuhan berkenan besok-besok membara boleh. Kurun waktu 30 tahun ada 350 pasien-pasien yang sakit, cancer, tumor. Ada yang gak mandi, 1 ibu dirasuki setan, gak mandi 2 tahun. Tiap ketemu air dingin dia ketakutan. Kurang lebih 350 mujizat terjadi di rumah kami. Karunia-karunia itu hasil ketika Roh Kudus ada. Seperti wanita ini, dia cari Roh Kudus. Christ ini rahasia jemaat. Saudara harus pastikan Roh Kudus ada dalam hidupmu dan dia bergerak. Haleluya. Kenapa? Karena zaman di depan ini sangat menakutkan. Potensi orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam kitab Wahyu, ada 1/3 bintang di langit yang diseret oleh ekor dari si naga, kuasa kegelapan. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Makanya kita mesti minta pegang Roh Kudus, pegang tangan kita. Ada pesta gay di Kelapa Gading beberapa tahun yang lalu. Ternyata 90% laki-laki yang ada di pesta itu sudah berkeluarga. Haleluya. Ini kondisi-kondisi di depan. Tapi kalau Roh Kudus ada, dahsyat sekali. 2 ayat terakhir, boleh? Coba baca. Haleluya. Yohanes Fatsalnya yang saya punya waktu 20 menit lagi. Puji Tuhan. Yohanes Fatsal 14. Haleluya. Ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan baca cepat. Bapak Ibu, haleluya. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, orang-orang kudus mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Waktu Yesus dia akan naik ke surga,
Dia bilang kepada murid-murid, kalau kamu mengasihi aku, maka Yesus berkata dalam pasal yang sama ayat 16, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Haleluya. Kata penolong, ya, gembala sudah sering jelaskan. Halo, kata penolong dalam terjemahan asli ditulis parakletos. Parakletos. Parakletos itu adalah bicara tentang oknum Roh Kudus. Haleluya. Yesus bilang, aku akan naik ke sorga, tapi penolong. Yesus nggak tega tinggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Bayangkan, murid-murid ketakutan. Waktu itu Roma, tentara Roma, pemerintah Roma, kaisar-kaisar Roma sangat kejam membunuh orang-orang percaya. Murid-murid ketakutan. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah mau naik ke sorga, siapa lagi? Tapi Tuhan Yesus bilang dengan jelas, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan mengirimkan seorang penolong. Kata penolong itu bicara tentang Roh Kudus. Dan kata penolong dalam bahasa asli disebut adalah parakletos. Coba sama-sama bilang parakletos. 2, 3. Nah, parakletos, ya, ini dalam istilah Yunani ini berarti begini. Istilah Romawi, Roma, ya, parakletos, seseorang yang berdiri di samping kiri kanan. Ya, ini parakletos, terminologi Romawi. Orang Roma itu terkenal dengan tentaranya yang hebat. Roma di zaman Yesus, hampir separuh dunia ini Roma kuasai. Roma kuasai, kerajaan besar. Ya, Roma punya tentaranya, ada yang namanya pasukan khusus. Itu Roma, ya. Pasukan khusus ini, satu pasukan dia bisa satu prajurit dia bisa kalahkan itu prajurit biasa 10 orang. Biasa prajurit kalau Kopassus itu tentara yang dilatih khusus. Dia punya perbandingan satu tentara itu bisa 10 tentara biasa, ya. Tapi namanya pasukan khusus, namanya manusia. Kalau mereka berperang sudah berminggu-minggu, hujan panas, namanya manusia. Biar dia pasukan khusus. Hari pertama dia masih boleh menang, hari kedua boleh menang, hari ketiga dia mulai loyo. Mau nggak dikirim ke daerah KKB di Papua? Waduh, serem sekali itu lembah. Hari ketiga ini pasukan khusus mulai loyo. Hari keempat dia mulai kolaps. Itu sebabnya diutuslah parakletos. Komandan yang berdiri di samping ini, komandan ini di atas rata-rata. Parakletos, seorang yang berdiri di samping kiri kanan. Dia lihat tuh tentara sudah mulai loyo, patah semangat walaupun mereka pasukan khusus. Ini parakletos, dia punya komandan, dia bilang begini, maju, ada harapan. Maju, kita pasti menang. Maju, ada hari esok. Jemaat-jemaat dia mulai patah semangat. Ketika Roh Kudus bekerja, dia mulai berkata, ada hari esok buat saudara. Haleluya. Manusia boleh tutup jalan, tapi kalau Allah membuka jalan, jangankan manusia, tidak ada satu setan pun yang bisa menutup. Ini parakletos. Saudara tidur, jam berapa saudara tidur? Kadang-kadang jam 10. Roh Kudus dia standby 24 jam. Benny Hinn dia tulis buku Good Morning Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Masalahmu terlalu besar, tidak ada bayang-bayang saudara mungkin akan alami pertolongan. Tapi ketika Roh Kudus ada, dia berkata dalam pasal yang sama, ayat yang sama 15-17, dia akan menyertai saudara. Haleluya. Kita cari Tuhan bukan karena mujizat. Kalau kita cari Tuhan karena mujizat, ketika mujizat tidak ada dalam hidupmu, maka saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Tapi di dalam Tuhan ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Istri saya kunjungi saya di Manado. Tahun depan dia akan pulang, ya, karena dia masih kuliah. Anak saya satu baru lulus di UI kemarin. 5-6 bulan yang lalu dia pulang ke Manado. Singkat cerita, berapa bulan di Manado dia mau balik ke Jakarta. Ya, satu rahasia saya perlu buka. Dompet saya mulai menipis waktu itu. Jemaat sudah kasih ikan mau bawa di Jakarta. Tiba-tiba Tuhan bikin mujizat. Istri saya mau pulang besok, sementara ngepak barang. Di meja makan di tempat pelayanan kami
ada satu plastik kresek, ya paling kecil, agak transparan sedikit, ada di meja. Saya habis jam doa, saya gunting rambut, saya sudah lihat itu plastik kresek, ada isi di dalam seperti isi bungkusan sasa warna merah, tuh, tapi saya biarin. Ya, begitu kami tutup puasa makan siang, kami makan. Ya, orang pastori makan, saya berdoa semua makan. Saya ambil itu plastik, saya pindahin karena saya pikir itu obat. Begitu saya selesai makan, istri saya berkata, dia ambil tuh plastik, ternyata dia buka duit 2 juta. Duit 2 juta. Itu 6 bulan yang lalu. Sampai sekarang tidak ada jemaat yang ngaku dia punya tuh duit. Gak ada. Sudah 2 kali terjadi mujizat di rumah kami. Mujizat secara jasmani. 5 tahun yang lalu 5 juta. Gak ada orang yang kasih. Jemaat waktu di interview, siapa yang kasih? Gak ada, tante. Padahal gereja kami, pastori kami, ya 2 kali tempat ini dia punya luas 1,5. Jadi orang mau masuk ketahuan. Jangankan bawa 2 juta, 50 ribu saja jemaat. Kadang-kadang kalau kasih ke pendeta, dia mesti kasih tunjuk, apalagi 2 juta. Sampai sekarang, waktu istri saya buka, mama saya bilang sama mama saya, simpan dulu. Mama saya bilang, simpan dulu 3 hari, siapa tahu ada jemaat yang punya, ya dia boleh datang ambil. Enggak ada. Anak saya yang paling tua, saya bilang, kamu tahu nggak dari mana ini? Ada kasus-kasus tertentu, dengar baik-baik, ini bicara mujizat. Kita cari Tuhan bukan karena mujizat. Kalau kita nggak sembuh, ada banyak orang yang tapi di dalam Tuhan ada mujizat. Ada kasus-kasus tertentu, tapi ini bukan di umum. Jadi umum. Ada satu saat, saudara hands up, saudara angkat tangan karena saudara terpojok, saudara punya hubungan dengan Tuhan bagus. Ada satu saat, dia lempar tuh mujizat langsung dari surga buat saudara. Tak. Tapi ini bukan kasus-kasus, kalau begitu jangan bekerja. Jangan, saudara. Haleluya. Ya, ada satu saat. Karena sampai sekarang itu duit itu yang 5 juta dan 2 juta gak ada orang aku. Berapa susah Allah mau lempar dari surga. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Haleluya. Alkitab berkata, penolong yang lain. Kata yang lain saya akan tutup. Kata yang lain ini bicara tentang bahasa asli penolong tadi Roh Kudus. Tapi dalam kalimat tersebut ada juga 2 kata yang lain. Kata yang lain ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani ditulis alos. Katakan alos. Tulis biasa saja, alos. Karena dalam bahasa Yunani kata yang lain ada 2 kata. Ada heteros, ada alos. Tapi terjemahan ini ditulis alos. Apa tuh alos? Alos adalah oknum yang sejenis dengan Yesus, yang sama kualitas kealahannya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu adalah alos, sama kualitas kealahannya dengan Yesus, sama kualitas kealahan dengan Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, kalau Yesus adalah Allah, maka Roh Kudus juga adalah Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ketika pemilik mall itu berkata, apa yang kamu cari? Yang wanita gadis ini berkata, saya cari kamu. Kalau kita cari Roh Kudus, kalau kita rindu Roh Kudus, kalau kita rindu haus akan Dia, maka Dia akan merespon saudara. Dia akan diam di antara saudara. Dan ingat baik-baik, Tuhan tidak hanya memakai gembala dan ibu. No. Di zaman akhir Tuhan akan pakai gereja. Tuhan akan pakai orang-orang kudusnya. Haleluya. Alkitab berkata wanita pria, ketika dia buka hati, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetaplah. Halo, sesibuk-sibuknya saudara jangan lupa. Haleluya. Ada jam-jam khusus. Saudara harus bersekutu dengan Dia. Ya. Ada harga yang mesti dibayar. Mahal. Saudara mau beli berlian? Lalu ada berlian yang di bawah 1 juta. Itu berlian di Mangga 2.
Rata-rata berlian, saya baca berlian yang paling mahal itu, waduh, hampir ratusan miliar. Roh Kudus mahal sekali. Kita mau memiliki Dia, ada banyak harga yang kita harus bayar. Haleluya. Mau pakai kekuatan apa? Tahun depan dunia kolaps. 2024 Indonesia, banyak yang ramal goncang Indonesia karena pemilu. Ini bukan berita yang menakutkan, tapi bagi gereja, orang-orang kudus termasuk GPD Air Siloam, ini masa bersukacita. Halo. Amin. Ya, Encim, haleluya, Koko, tak usah takut. Kalau hari ini alamat air mata pandang Tuhan, Ia menyertai kita. Amin. Haleluya. Saya tutup dengan satu ayat. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Coba buka dalam kitab 1 Raja-Raja. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 19. Kisah tentang Elia di Gunung Horeb. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan tutup dengan ini kisah Elia. Dengar, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel istri dari Ahab, segala yang dilakukan oleh Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi-nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ini kata Elia. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5 saya tutup. Sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini kisah Elia. Haleluya. Bilang Elia. Dalam pelajaran gereja Pantekosta, nanti ada 2 saksi khusus yang akan bersaksi kepada orang Israel bahwa Yesus yang kamu bunuh dia adalah Mesias. Orang Israel sampai sekarang gak percaya Yesus adalah Mesias. Nanti mereka akan muncul di akhir zaman, ada 2 oknum. Itulah Musa dan Elia. Ya, hari ini saya akan bicara tentang Elia. Saya akan tutup. Elia, dia punya kuasa. Waduh, seorang nabi perjanjian lama yang terkenal, termasuk Musa dan Elia. Ini tokoh sentral perjanjian lama. Musa dan Elia, wah, orang Israel melebihi Yesus, mereka agung-agungkan melebihi Yesus tuh. Ya, kisahnya begini. Elia itu dia punya kuasa dalam mulutnya. Dia berkata tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Itu tidak turun hujan. Itu pasal-pasal sebelumnya. Ini Elia. Elia bilang tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Terjadi, ini Elia. Dan Tuhan kasih tugas Elia. Sekarang ada tugas yang maha besar. Bantai itu 850 nabi-nabi hutan dan nabi-nabi Asyera atau nabi-nabi Baal. Bukan 450, saudara-saudara. Ya, 450 nabi hutan dan 400 nabi Asyera. Jadi kurang lebih ada 850 nabi-nabi Baal yang Elia bantai di Gunung Karmel. Haleluya. Kenapa? Ya, melalui Ahab ini raja Israel. Dia menikah dengan Isabel. Isabel itu orang yang jahat sekali terhadap Tuhan. Isabel itu penyembah Baal. Isabel. Dia menikah dengan Ahab, lantas dia pengaruhi ini Ahab. Sebagian besar orang Israel kiblatnya bukan kepada Tuhan, kepada Baal. Sekarang Elia punya tugas mengembalikan kepercayaan orang Israel kepada Allah yang sesungguhnya. Elia bikin demonstrasi.
Singkat cerita, selesai korban Elia bikin di Bukit Karmel, ada api yang menyambar, ya. Sementara korban yang dibikin oleh nabi-nabi Baal tidak disambar oleh Allah mereka. Elia itu dia bikin korban dan Elia berkata, kalau ada api dari surga turun dan menyambar korban ini, maka dia adalah Allah. Singkat cerita, korban Elia itu disambar oleh api. Tandanya Allah yang Elia sembah adalah Allah yang dahsyat. Konsekuensinya Elia mesti bantai ini 850 Nabi Baal dan Nabi Asyera. Dan Alkitab bilang Elia bantai. Ini dalam sejarah perjanjian lama. Ada perang-perang suci yang Allah izinkan. Haleluya. Mati. Tapi setelah Elia bantai, datang Fatsal 19. Isabel marah. Yang pelihara ini 850 nabi-nabi setan. Ini adalah Isabel. Isabel kirim dia punya pesuruh dengan ancaman. Pesuruhnya bilang, ini kata Isabel, nyawamu Nabi Elia akan sama seperti nyawa Nabi Baal pada besok hari. Apakah Elia tidak panik? Alkitab jelas berkata, Elia ciut. Elia mau mati. Ini seorang nabi. Tapi apakah Allah tinggalkan Elia? No. Haleluya. Apakah Tuhan pernah tinggalkan saudara? Halo? Berapa banyak air mata yang hari ini saudara curahkan di mana Tuhan belum jawab? Kuncinya tetaplah taat dan setia. Alkitab bilang dalam Fatsal 19 ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangun, makan. Waktu kita hands up dengan penuh ketakutan karena melihat problema yang begitu besar, justru di situ saudara harus memandang Tuhan lebih besar dari persoalan saudara. Tuhan berkata, Elia bangun, pekerjaan masih banyak di depan, makanlah. Di tengah-tengah dia terpojok, di tengah-tengah dia ketakutan, musim gak akan berganti, ada Roh Kudus yang menopang saudara. Haleluya. Kalau ada masalah jangan buru-buru cari gembala. Haleluya. Tuhan yang ada di dalam gembala sama besar dengan Tuhan yang ada di dalam hidup. Haleluya. Rahasianya besar. Nabi-nabi ingin hidup di zaman akhir karena Roh Kudus akan bekerja full bagi gereja. Dan dia sedang bekerja buat saudara. Waktu Roh Kudus turun bagi pelayanan, hasilnya ada banyak jiwa-jiwa yang akan dituai. Saya percaya. Kalau saudara satu hati bersama dengan gembala, tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Maju terus, karena dia adalah Parakletos. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana pemain musik? Puji Tuhan. Mana keyboardisnya? Haleluya. Saya sedang membaptis orang di rumah. Selesai dibaptis, tiba-tiba ada yang kerasukan setan masuk dari roh, dan Tuhan lepaskan di rumah kami. Roh kerasukan gen, main di F. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Mari berdiri. Terlambat. Oh, Roh Kudus, dia bukan jauh di surga. Kuasamu, angkat tangan kananmu. Urayama, Jesus. Oh, yang duduk di bawah dengar. Roh Kudus tidak pernah terbatas dan dibatasi. Terlambat. Oh, haleluya. Sekali lagi, kuasamu terlebih besar. Sembah Dia. Oh, haleluya, Tuhanku. Kita akan
menyembah Dia sebelum saya berdoa buat saudara. Oh, haleluya. Dia ada di dalam saudara. Izinkan Dia bekerja kuasa-Mu. Haleluya. Yang rindu Roh Kudus bekerja, angkat tangan kananmu, tenge-tenge. Oh, selamat siang Roh Kudus. Yang sakit, yang ekonominya tertutup, angkat tangan kananmu. Kuasa-Mu. Oh, kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu yang nampak, kemuliaan-Mu yang nampak. Sama Dia ada mujizat, ada pertolongan. Haleluya, penolong hidupku. Sama Dia kuasa-Mu. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Uratakalayarama. Amin. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin. Oh, haleluya. Angkat pujian-Mu, Yesus. Haleluya. Pulihkanku, amin. Pulih, mengalir. Roh Kudus silakan mengalir. Biarkan Dia bebas bekerja mengalir. Dia mengalir. Oh, mengalir. Oh, Jesus. Haleluya. Setengah suara oh, sembah Dia berhadir. Oh, Jesus. Oh, mengalir setengah suara. Oh, oh, silakan ambil air. Lakukan sesuatu bagi GPDI air semua. Oh, haleluya. Haleluya, yang di bawah menyembah Dia. Oh, ada sesuatu Dia akan kerjakan. Mengalir. Izinkan hamba-Mu untuk oh, Jesus. Oh, semua menyembah. Oh, yang di bawah menyembah. Ada sesuatu yang Dia akan kerjakan. Dia katakan layan. Oh,
Urayama. Kiaratakalaya. Oh, haleluya. Urayama. Jesus, Orang Kudus lakukan sesuatu bagi gereja. Dinaratakalaya Rama. Oh Jesus, haleluya. Oh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Uratakalaya Rama. Urayalaya Rama. Oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus. Urayama. Uratakalaya. Urayama. Dengar baik-baik. Waktu kita sangat terbatas. Kalau saudara mau didoakan, dia maju ke depan, jangan lihat kiri kanan. Oh haleluya, yang di bawah kalau mau didoakan maju ke depan. Uratakalaya Rama. Mengalirlah. Siapa lagi? Ada yang datang dengan sakit penyakit. Oh siapa lagi? Mari maju. Jangan lihat kiri kanan. Oh haleluya. Urayama. Jesus. Uratakalaya Rama. Oh mengalir. Haleluya. Oh lakukan sesuatu. Kemuliaan-Mu. Diaratakalaya Rama. Oh Roh Kudus. Urayalaya Rama. Terima kasih. Oh Jesus. Amin. Oh Jesus. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Urayama. Jesus. Oh, saya tidak akan turun dan menjamamu yang maju. Tapi siapa yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Uratakalaya. Urayalaya. Bekerja. Engkau sumber mujizat. Kekuatan surga sementara bekerja. Dalam perkenanan-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apa. Roh Kudus. Roh Kudus, lihat jemaat biasa. Urayama. Jamah mereka. Uratakalaya Rama. Jamah mereka. Oh bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Apapun penyakit, kanker, tumor, jantung, diabetes, darah tinggi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Pulang dengan mujizat. Uratakalaya. Uratakalaya Rama. Jesus. Oh Roh Kudus. Oh, yang punya masalah ekonomi, masalah pribadi, angkat tangan kananmu. Iya ratakalaya. Oh, kalaupun engkau tidak datang, kau di bawah. Roh Kudus dia bekerja. Oh, lihat tangan-tangan yang punya masalah. Ekonomi keluarga, pekerjaan. Oh, bahkan ada masalah rumah tangga. Turun kemurahan. Pulihkan. Buka jalan. Dalam nama Yesus. Pulang dengan kemenangan. Pulang dengan pemulihan. Pulang dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Jesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih. Ibu Rita ulun akan berdoa. Silakan kembali ke tempat duduk. Jalin hubunganmu dengan Roh Kudus. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menghalang hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pujikan hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur yang tak terhingga kepada-Mu Tuhan. Bersyukur buat Allah kami yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Allahku. Engkau sudah perkenankan kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semakin dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami semakin taat kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami hanya sebagai pengikut-Mu Tuhan, tetapi bahwa kami semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan, kami semakin kuat mengiring akan Engkau. Terima kasih banyak Allahku. Terima kasih banyak Tuhan. Matraikan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya pengiringan kami bukan pengiringan yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi pengiringan kami akan Engkau semakin luar biasa. Kami semakin haus untuk mencari Engkau. Kami semakin dahaga untuk mencari kebenaran, untuk dipenuhkan oleh kebenaran, untuk kami dapat lagi berjalan dalam kendali-Mu Roh Kudus. Bahwa kami selalu melibatkan Engkau dalam link apapun dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepada-Mu Bapa. Bahwa kami memahami apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup ini Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan hari-hari di depan kami bukan akan semakin lebih baik, akan semakin lebih buruk adanya Tuhan. Tetapi kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau jamin akan kehidupan kami, Engkau pelihara akan kehidupan kami. Engkau Tuhan ada menuntun setiap langkah kami melewati badai-badai apapun yang ada di depan kami. Sebab kami adalah anak-anak yang istimewa di dalam Engkau. Terima kasih banyak Allahku yang dahsyat. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua kami jemaat Tuhan. Sekali lagi kami berjalan bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Diberkati pelayanannya, diberkati baik dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyar persembahan. Kita percaya bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman, jika ada jemaat Tuhan yang masih melakukan persembahan secara transfer, persembahan pertama adalah persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, untuk pembelian ruko kedua, dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000937261 639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumiran. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak yang Cemamorer. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA
572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok hari Senin, saudaraku, adalah jadwal kita untuk puasa GPD Siloam. Jadi tinggal kita pilih mau puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan hari Rabu ada ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Akiong di Pasar Minggu ya, jam 19.30. Dan hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gedung gereja setiap hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam. Dan besoknya ada doa pagi di gereja hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan minggu depan kembali ya saudaraku, ibadah seperti biasa. Ibadah yang pertama jam 8 pagi, dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan jam 17 atau jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua, disertai juga dengan ibadah online. Saudaraku, kita doakan ya untuk ibadah dan perayaan Natal kita 2022 yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 17.00 atau jam 5 sore ya, di gereja dengan tema jaminan keselamatan. Dengan total anggaran Natal 22 juta untuk persembahan Natal, ada amplop persembahan ya yang disiapkan bagi jemaat yang mau terlibat di dalam sumbangan Natal. Nanti di bawah ada amplop persembahan Natal. Atau kalau tidak mau di amplop, boleh transfer ke rekening bendahara Natal BCA 1280438-215 atas nama Ling Sianyo, dan harus dicantumkan ya persembahan Natal. Puji Tuhan. Dan untuk konsumsi ya Natal kita, apabila jemaat tergerak untuk berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi, harap menghubungi seksi konsumsi atau Ibu Betty. Puji Tuhan, itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala. Tidak ada, mari senang kita semua bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Pimpinan. Mari kita berdoa. Ini kami Bapa di sorga bersama dengan umat-umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Iman percaya kami telah Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami beriman akan firman yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan ada urapan, ada kuasa, ada pribadi Roh Kudus yang luar biasa yang selalu ada bersama dengan kami. Sehingga kami beriman di setiap kami akan mengalami banyak-banyak mujizat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, doa kami berkati hamba-Mu suami istri Bapak Pendeta Rodi bersama Bu Rita yang sudah melayani kami. Berkati Tuhan pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih setiap kami jemaat juga di tempat ini. Kami percaya Tuhan sudah berkati kami. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya kami akan mengalami mujizat-mujizat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian pernyataan iman kami kepadamu. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, sebentar ada kegiatan donor darah di tempat ini. Tuhan mendahului semuanya. Tuhan berkati semua orang-orang yang melakukan donor mereka, darah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap para dokter dan juga para anggota BMI yang akan datang sebentar. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Sebab itu ya Bapa di sorga, mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa.
Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.